Itu kisah yang pertama. Bagaimana ujian dari Allah kepada seorang murid, dan dari sanalah si murid ini mewarisi kefutuhan sang guru. Tanpa banyak bicara, si murid ini langsung megang kepala si lelaki itu yang sedang berhubungan badan dengan ibunya, tebus leher, ditebas leher. Ketika ditebas, langsung dibawa ke gurunya. Kalau bahasa kita, bener salah pokong tang guru. Kalau bahasa syariat tidak bisa, tapi bahasa torikoh bisa. Bahasa hakikat bisa seperti ini, dan banyak bisa-bisa. Di dalam kitab Rimah Hizbir Rahim, qala Ibnu Athaillah, la tatlub minas syaikh antakuna bibalihi, walakin utlub min nafsika ayyakuna asyaikh bibalika. Janganlah meminta, jangan mengharap, jangan mengandai-andai supaya kita itu ada di dalam hatinya guru kita. Jangan kita menghayal supaya guru kita itu sayang ke kita, supaya kita ada di dalam hatinya guru kita, supaya kita terus diingat, supaya kita terus dipikirin oleh guru kita. Jangan. Tapi lanjut beliau, walakin utlub min nafsika ayyakuna syekh bibalika. Tapi kamu harus menuntut diri kamu. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin agar guru kamu itu selalu ada di hati kamu. Bukan kita mengharap kita ada di hatinya guru kita, tapi kita yang harus berusaha maksimal bagaimana caranya agar guru kita selalu ada di hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itulah kita bahas bersama-sama satu kajian yang berjudul Awwalu Qadamin Yada'uhul Muridu yang bagi ayyakuna ala sidqi. Satu langkah pertama, atau boleh saya katakan satu basic dasar yang harus dipegang oleh semua murid, ayyakuna ala sidqi, harus jujur dan bukan basa-basi di dalam menghormati guru kita. Tentu di sini berkelanjutan dari pembahasan kita yang lalu-lalu, kita tidak bisa langsung mengandai-andai guru kita cuman Syekh Ahmad. Bukan kelasnya kita mengatakan langsung guru kita Syekh Ahmad. Kita perlu adanya pembimbing yang masih hidup. Sekali lagi, yang masih hidup. Dan guru pembimbing inilah yang bisa kita terapkan agar selalu ada di hati kita. Tanpa itu tidak mungkin. Maka disinilah kejujuran hati seorang murid kepada gurunya yang bisa mengantarkannya pada suluk atau jalan yang sudah dibikin oleh Syekh Ahmad untuk menuju Hadratullah. Para fuqara Tijani rahimakumullah, saya tidak ingin membahas tentang definisi atau penjelasan jelimet tentang bagaimana maksud jujur hatinya seorang murid itu. Di sini saya hanya akan membacakan beberapa kisah, beberapa cerita
yang cerita itu tentu akan tertolak kalau diceritakan kepada umat Islam secara umum. Ini cerita khusus di kalangan murid thariqah yang memang memahami bahwa jalan wusul kepada Allah itu betul-betul dari bimbingan sang guru. Dan kejujuran murid untuk keyakinannya kepada sang guru itu tentu akan mendapatkan cobaan. Baik cobaan dari Allah langsung, mungkin gurunya tidak sadar, atau memang sengaja dari gurunya. Namun yang jelas dari beberapa cerita yang akan saya sampaikan ini, endingnya, akhirnya itu ternyata menjadi jalan terfutuhnya seorang murid. Tentu mendapatkan kefutuhan itu adalah harapan kita bersama. Tapi dari kisah ini banyak riwayat-riwayat kisah yang dinukil di dalam kitab Rimah Hizbir Rahim ini, kisah-kisah yang mudah difaham, mudah dimengerti, tapi abot. Abot temenan. Katanya orang Muharto, bere ongku. Betul apa-apa cerita tentang seorang murid yang dengan bangganya mengaku sebagai murid kepada seorang syekh. Lantas si syekh bertanya begini, man tuhibbu aksar ana au abuka? Siapa yang lebih kamu cintai? Kalau dibandingkan saya, kata gurunya, atau bapak kamu? Tentu panjenengan, wahai guru, katanya murid ini. Kemudian sama sang guru dites apa? Kalau memang betul kamu lebih cinta kepada saya, coba kamu bawa kepalanya bapak kamu ke sini. Kepala bapaknya dibawa. Siap guru, katanya si murid. Bawa kepala bapak kamu ke sini. Hanya sama sang murid, nunggu pas malam-malam, lantas pas malam, si murid naik ke rumahnya, nggak maleng gitu, nyorno, apa nyorno bahasa Jawanya? Nginceng, pas nginceng lihat di dalam kamar orang tuanya itu, ngapunten ini kalimatnya begitu jelas, ibunya sedang berhubungan badan dengan yang dia yakin itu bapaknya. Nah, karena gelap, tanpa banyak bicara, si murid ini langsung megang kepala si lelaki itu yang sedang berhubungan badan dengan ibunya, tebus leher. Ditebas leher. Ketika ditebas, langsung dibawa ke gurunya. Dibawa ke gurunya, tanpa bahasa dibawa. Terus apa ini? Kata gurunya. Ini kepala bapak saya seperti yang diminta oleh panjenengan guru. Loh, kok beneran bawa kepala bapak kamu? Saya kan gurau. Bagi guru mungkin gurau, tapi bagi saya sebagai murid panjenengan, gak ada gurau, wahai guru. Gak ada guraunya omongan seorang guru itu. Gak bisa bicara gurunya. Ini juga insya Allah ujian langsung dari Allah kepada murid. Gurunya tidak tahu. Lantas dilihat kepalanya. Loh, apa ini kepala bapak kamu? Dilihat lagi sama si anak. Loh, bukan ternyata. Ternyata itu bukan kepala bapaknya, tapi kepala perampok, kepala preman di desanya. Masyarakat takut sama orang itu. Masyarakat takut. Ternyata pas kejadian
di mana si guru menyuruh memenggal kepala bapaknya. Bapaknya si murid ini sedang berada kerjaan di luar kota, dan ternyata ibunya selingkuh dengan pria lain, ternyata selingkuh dengan si perampok ini. Dan berkat muka syafah dari sang guru, ternyata si murid memenggal kepala si perampok ini. Di sini dikatakan itu adalah muka syafah. Maka kepala perampok yang ditakutin oleh masyarakat sekitar, dengan muka syafah sang guru, muridnya ini sudah memenggal. Andai kata tidak ada motivasi perintah dari guru, mungkin muridnya juga nggak berani, apalagi tahu kalau itu adalah kepala preman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tertulis jelas teksnya di sini. Itu kisah yang pertama, tentang bagaimana ujian dari Allah kepada seorang murid tanpa sepengetahuan gurunya. Tanpa sepengetahuan gurunya. Tapi di sanalah muka syafahnya. Dan dari sanalah si murid ini lantas mewarisi kefutuhan sang guru. Dengan kejujurannya dan tekad yang, kalau bahasa kita, bener salah pokong tang guru. Kalau bahasa politik, bahasa syariat tidak bisa, tapi bahasa torikoh bisa. Bahasa hakikat bisa seperti ini. Dan banyak kisah-kisah. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua, qala, musannif berkata, wa sami'tuhu radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Aku pernah mendengar Syekh Ahmad berkisah tentang cerita seorang guru dengan muridnya. Di sini, kana li ba'dil 'arifina billahi 'azza wa jalla muridun shadiqun wa kana huwa warisu sirri. Fa ashhadahu Allah ta'ala min syaikhihi umuran kasiratan mungkaratan. Jadi ada kisah seorang murid yang dia itu mewarisi kefutuhan gurunya. Tapi sebelum mewarisi kefutuhan gurunya, si murid ini sudah beberapa kali melihat peristiwa atau kejadian-kejadian yang secara dohir dilakukan oleh sang guru dan bertentangan secara syariat. Bertentangan secara syariat. Di sini dikatakan seorang guru punya istri. Tentu muridnya nggak tahu wajah istrinya sang syekh ini. Tapi si murid punya tetangga, seorang wanita yang terkenal dia ini wanita murahan. Ternyata wajah si wanita yang murahan ini di akhir kisahnya itu mirip dengan wajahnya istrinya sang syekh. Satu ketika si murid ini diajak oleh syekhnya untuk berada di depan pintu khalwahnya. Kemudian dia melihat wanita murahan yang ada tangganya itu lewat. Dan pada waktu itu di sana dia melihat wajah seperti itu masuk ke pintu khalwatnya sang guru. Si wanita ini si murid ini melihat, loh, kok ada wanita itu masuk ke kamar pribadinya guru. Berkecamuk perasaan was-was di hatinya si murid ini. Derem mereka. Godaan dari setan ini untuk menjelek-jelekkan gurunya, supaya suudon kepada gurunya itu sudah jelas sekali. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh si murid? Si murid ini justru masakin air panas, persiapan supaya hangat, dipersiapkan untuk mandinya guru, ditaruh. Jadi setelah wanita itu tadi keluar, si gurunya keluar. Apa ini, Le? Kok ada air? Air hangat, mungkin panjenengan mau mandi besar. Sampai digituin sama murid. Mungkin panjenengan mau mandi besar. Oh gitu? Oh iya. Hanya mandi. Lantas dilihat sama guru gitu, terus tetap berkhidmat.
Meskipun dalam pikirannya dia pernah melihat gurunya ini sudah melakukan maksiat. Gak peduli dia. Hanya ternyata gurunya paham, kemudian tanya gurunya. Ra'aital mar'ah qad dakhalat faqulta la'allaka tahtat ila ghuslin fasakhantu sakal ma'. Kamu kok masakin air, kamu sudah lihat wanita yang masuk ke kamar saya dan kamu sudah menyangka saya juga sudah berhubungan badan. Kamu bukan malah benci ke saya tapi malah menyiapkan air untuk mandi. Malah tak kecelepen. Lantas saya bilang gini, wa tattabi'uni ba'da an ra'aitani 'alal maksiyah. Kamu kok masih tetap mengikuti saya setelah kamu melihat saya ini berlaku maksiat? Katanya si guru. Faqala. Kemudian si murid jawab, wali malam attabi'uka. Kenapa saya harus tidak ikut panjenengan ya guru? Kenapa saya kok harus tidak ikut panjenengan? Artinya saya akan tetap ikut panjenengan. Wali malam attabi'uka wal maksiyah la tastahilu alaika. Karena perbuatan maksiat itu kan bukan sesuatu yang mustahil buat panjenengan. Artinya wajar saja meskipun panjenengan seorang syekh melakukan maksiat, wajar-wajar saja. Wa innama tastahilu fi haqqil anbiya alaihi salatu wassalam. Maksiat itu mustahil kalau dilakukan oleh para nabi. Karena nabi itu maksum. Kalau syekh panjenengan itu kan enggak maksum. Jadi wajar-wajar saja panjenengan melakukan maksiat. Dan itu sama sekali tidak mengurangi keyakinan saya kepada panjenengan, wahai guru. Walam ukholituka ala annaka nabiyyun la ta'si. Saya mengabdi kepada panjenengan sebagai guru saya, sebagai orang yang bukan nabi, yang bisa saja melakukan maksiat. Wa innama khalatuka ala annaka bashar. Saya berkhidmat, saya kumpul dengan panjenengan, saya berkhidmat kepada panjenengan itu karena panjenengan juga bashar, panjenengan manusia. Wa annaka a'rifu minni bitthariq. Dan panjenengan itu saya yakini lebih tahu, lebih mengenal thariqah, lebih mengenal hakikat daripada saya, wahai guru. Jadi landasannya panjenengan lebih alim dari saya masalah thariqah. Untuk urusan maksiat itu urusan panjenengan, dan saya tidak mau kurang ajar untuk menilai panjenengan. Padahal anggapan si murid ini gurunya sudah jelas-jelas melakukan maksiat. Sampai di sini saja kira-kira panjenengan siap. Jadi ini tentu kisahnya panjang, tapi di sini disingkat kalimatnya. Panjenengan bashar, syekh tapi bashar. Panjenengan bukan nabi. Melakukan maksiat itu yang mustahil hanya bagi seorang nabi karena maksum. Panjenengan tidak maksum. Karenanya kalau panjenengan melakukan maksiat itu bukan urusan kula yang wahai guru. Saya berkhidmat kepada panjenengan, saya tahu panjenengan bukan nabi. Dan itu tidak mengganggu keyakinan saya. Saya yakin panjenengan lebih alim, lebih paham, dan lebih mengerti seputar thariqah dibandingkan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma'rifatuka baqiyatun fika. Dan pengetahuan panjenengan, wahai guru, tentang thariqah, ma'rifat panjenengan itu tetap ada pada diri panjenengan. Fal wasful ladzi araftaka alaihi lam yazal. Sementara sifat yang ada pada diri panjenengan itu tetap ada. Fala tatabaddal li niyatun. Dan itu menyebabkan tidak berubah sedikit pun niat dalam diri saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah ini tertulis di dalam kitab Rimah dengan kisah begini. Nah, sekarang saya tanya kepada panjenengan dan kepada diri kita. Kira-kira benar nggak musannif kitab ini sengaja menukilkan kisah ini untuk kita pelajari? Panjenengan yakin nopo boten?
Yakin apa betul? Tentu yakin. Lantas bagaimana hubungannya dengan kaulnya Syekh Ahmad yang menyatakan idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizanis syar'i. Kalau kalian mendengar sesuatu dari aku, dari termasuk murid-muridnya Syekh Ahmad, maka harus dipertimbangkan secara syariat. Kalau itu benar, sesuai, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Bagaimana kita bisa memahami kisah-kisah seperti ini? Mudah. Yang pertama, bahwasanya seorang murid di sini dituntut hanya untuk betul-betul jujur dalam posisinya sebagai murid kepada gurunya itu. Ketika dia melihat gurunya umpamanya melakukan maksiat, kisah ini bukan mengajarkan kepada kita agar murid juga melakukan maksiat. Kenapa? Karena tentu kita meyakini bahwa perbuatan yang kita anggap maksiat dalam tahapan kita itu tidak boleh kita tiru. Di sini dikatakan sudah tegas. Si murid bilang, urusan maksiat, urusan panjenengan. Dan saya tidak berhak memberikan penilaian atas apa yang saya lihat. Yang saya tahu, panjenengan itu lebih pintar, lebih alim dari saya masalah ilmu ketorikohan. Artinya tidak sama sekali keyakinan sang murid ini tidak berubah sedikit pun kepada sang guru ini. Maka di sana dikatakan, faqala lahu syekh. Setelah itu sang guru bilang, ya waladi, wahai anakku, tilkad dunya tasawwarat bi surati imra'atin. Itulah dunia yang berbentuk seperti wanita. Wa ana fa'altu dzalika amdan liyangqati'a anni ulaikal qaum. Saya sengaja melakukan itu untuk betul-betul melihat mana di antara murid-muridku itu yang jujur. Pada waktu itu yang menyaksikan kejadian itu banyak sekali. Sini saya bacakan anunya. Wasami'tu min ghairi Syekh radhiyallahu anna ba'dul akabir kana lahu iddatu ashabin. Ada seorang guru yang punya banyak murid. Ashab di sini maksudnya murid. Wala yatakhayyal an-najabah illa min wahidin minhum. Dan dari banyak murid-murid itu ternyata cuma ada satu yang memiliki kecerdasan, bukan cuma kecerdasan pikiran, tapi kecerdasan hati. Fa'adhara lahum suratan imra'atan. Maka si guru ini dengan karomahnya, dia berdoa dan dunia itu, maksudnya di sini harta, berubah wujud menjadi seorang wanita. Ja'at fadakhalal khulwah. Kemudian seorang wanita masuk dan seorang wanita datang dan masuk ke khulwatnya gurunya. Faqama syekh wadakhala ma'aha. Kemudian sang guru berdiri dan masuk dengan seorang wanita ini, masuk ke dalam kamar bilik khusus ini. Fa'ayqanu anna syekh istaghala ma'aha bil fahisah. Maka murid-murid ini meyakini karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sang guru masuk dengan seorang wanita ke dalam bilik beliau. Fatafarraqu kulluhum. Kemudian mereka, kok kita punya guru seperti itu ya? Sudah jelas kemaksiatannya, melakukan maksiat. Wes, buyar. Nanti ngapain berguru kepada orang itu? Wa khasirat niyatuhum illa dzalikal wahid. Semuanya akhirnya cuma satu orang ini saja. Cuma seorang ini saja. Seorang yang dia tahu gurunya masuk dengan seorang wanita dan melakukan keji dalam pikirannya.
masuk dengan seorang wanita di khalwat itu. Ketika gurunya keluar, si wanita belum keluar. Ketika gurunya keluar, wanita masih ada dalam kamar itu, dalam bayangan dia. Ternyata ada air panas untuk mandinya guru. Maka inilah kalimatnya. Kamu malah bikinin saya air. Itu urusan penjara. Padahal kamu kan tahu, saya masuk dengan seorang wanita tadi. Ada wanita yang masuk ke khalwat. Itu urusan panjenengan. Maka di sini dikatakan sama gurunya tadi, ya waladi, wahai anakku, tilka dunia tasawwarat bisurati imro'atin. Itu adalah harta dunia yang berwujud wanita. Wa ana fa'altu dalika, dan saya sengaja melakukan itu amdan, sengaja, liang qati'a anni ulaikal qaum, supaya terputus dari saya mereka yang tidak meyakini saya. Mereka yang cuma mau menjadi murid saya supaya dijadikan gaya-gayaan. Saya loh muridnya ini. Saya muridnya syekh yang terkenal ini. Untuk gaya-gayaan sebenarnya. Fadkhul ya waladi. Maka sekarang wahai anakku, silakan kamu masuk ke khalwat saya. Ke kamar pribadi saya, coba kamu masuk. Waffaqakallah ma'i ilal khalwah. Ayo sekarang kamu ikut saya masuk ke kamar khalwah tadi, kamar pribadinya guru. Tadi si wanita belum kelihatan keluar, cuman gurunya yang keluar. Taro imro'atan, sekarang kamu sudah ada di dalam khalwah, di dalam kamar. Apakah kamu lihat ada wanita? Fadakhala falam yajid imro'atan. Kemudian si murid masuk ke biliknya gurunya ini. Falam yajid imro'atan, dan dia tidak mendapati seorang wanita pun. Fasdada mahabbatan ala mahabbatihi wallahu ta'ala al-muwaffiq. Maka setelah tahu ternyata di bilik gurunya itu, di kamar khusus gurunya tidak ada wanita, semakin mantap dan semakin mencintai si murid yang satu ini kepada sang guru ini. Jadi semakin bertambah kecintaannya. Dan dialah satu-satunya yang lulus ujian dengan ujian melihat gurunya itu melakukan maksiat. Kita, kalau kita sampai pada satu ini saja, jam gelap, bere, tidak mau betul, berat. Karena memang biasa. Jangankan napet, jangankan untuk diem, malah justru menyebarkan hal-hal yang mungkin dia sendiri belum paham, apalagi mengerti. Ini mirip kejadiannya, tapi sama juga ujiannya maksiat. Cerita seorang guru bersama muridnya tentang kejujuran dan keikhlasnya si murid kepada sang guru. Kemudian dia bilang, akhirnya muridnya bilang, wahai guru, saya betul-betul ingin berkhidmat kepada panjenengan, karena saya melihat banyak asror yang diyakini oleh masyarakat kepada kekaromahan panjenengan. Panjenengan itu banyak sirnya. Dia bilang, jadi kamu yang diharapin asror. Asror itu jamak dari sir. Ya, apa kamu kuat bawa satu sir saja? Kalau panjenengan yang memberikan, insya Allah saya kuat, wahai guru. Katanya si murid, saya kuat memikul sir, satu sir saja. Nah, ini kira-kira kita kuat nggak bawa satu sir? Karena kita, ada sirnya ini. Ini sedikit-sedikit ada sir. Ini contoh sir dalam cerita ini. Maka sang guru menguji keikhlasan dan kejujuran sang murid. Sama peristiwanya. Sang guru ini mencoba si murid dengan memperlihatkan kelakuan maksiat bersama wanita. Kelakuan maksiat bersama wanita. Si guru memang betul-betul ingin mencoba.
Dan ternyata ketika si murid ini melihat gurunya melakukan maksiat dengan seorang wanita, si murid ternyata sibuk dengan menyebarkan isu bahwa si syekh ini, gurunya kita ini ternyata sudah melakukan maksiat dengan seorang wanita. Disebarkanlah kemana-mana. Dan gurunya tahu. Singkat cerita, si guru datang ke rumahnya si murid. Kamu pernah bilang ke saya, siap menanggung beratnya satu sir. Ternyata kamu cuman megang satu sir. Sir itu artinya rahasia. Untuk megang rahasia saja, itu kamu tidak kuat dan kamu sebarkan kepada yang lain. Kamu tahu nggak, wanita yang saya bawa, yang kamu lihat itu maksiat, itu adalah istri saya. Dan sengaja tidak saya menikah dan kamu tidak tahu. Melihat itu, ini wanita yang kamu anggap saya melakukan maksiat. Dibawa wanitanya itu. Gemeter si murid. Sir menjaga rahasia, itu sir yang paling kecil. Kamu membayangkan sir-sir dari doa-doa atau sirnya dari amaliyah, tapi sir satu rahasia saja kamu nggak mampu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu mampu membawa beban asrar yang banyak? Maka untuk model begini ternyata inqoto'a nasabul murid min syaikhi. Ini contoh cerita yang lantas memisahkan antara seorang murid dengan guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu beberapa inti dari apa yang dimaksud di dalam catatan musannif, awwalu qadamin yadauhul murid yang bagi ayyakuna ala sidq. Kalau ada seorang murid yang merasa lebih paham dari gurunya, kalau ada seorang murid yang merasa lebih alim, ngapain mengaku sebagai murid? Kalau ada seorang murid yang berani mengkritisi gurunya, untuk apa? Dia tidak mungkin akan bisa usul, terfutuh. Jadi salah satu wujud atau tata cara seorang murid bisa segera usul kepada Allah melalui Rasulullah, melalui jalannya Syekh Ahmad adalah awalnya dia harus betul-betul menancapkan keteguhan hati, kejujuran hati sebagai murid. Makanya nggak usah terlalu banyak-banyak lah punya pedoman. Kalau terlalu banyak repot. Cukup satu saja, siapa yang ada di hati panjenengan. Itu yang mati-matian panjenengan harus betul-betul nunut. Insya Allah dengan cara seperti itu dimudahkan usul dan kebutuhan kita. Amin Allahumma amin. Saya kira itu beberapa inti dari disampaikannya, dicatatkannya cerita-cerita model seperti ini di kitab yang menjadi salah satu rujukan para murid-murid thariqah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.